Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena ada kendala di laptop saya tadi sehingga agak terlambat masuknya. Kira dikit tay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, belum mohon maaf, mohon ampun karena pada pagi hari ini mengalami kendala tadi sehingga terlambat masuk di dalam Zoom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak diri-diri kita semua, terutama sekali untuk diri saya sendiri, untuk merenungkan kembali, memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang ada pada ciptaannya di alam semesta. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan menyempurnakan atas kamu nikmatnya zahir dan batin. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memperhatikan nikmatnya yang ada di langit dan di bumi. Mohon maaf, saya akan share PPT. Saya bumi dulu. Bismillah. Lena jilbatan, Lena jilbatan. Oh, pakai jilbab kira. Pakai jilbab. Gimana, Pak? Ya, pakai jilbab kira.
Hmm. Ada lah, dia najil patut. Ya, lah. Ini ada kaitannya dengan disertasi saya. Apakah ini bisa kelihatan? Bisa, Pak. Ya bisa, Pak. Ya. Jadi di dalam Quran surah Luqman ayat 31 ayat 20 Allah menyuruh kita memperhatikan nikmat-nikmatnya pada alam semesta. Ingatlah bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 1-3. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dalilnya Quran surah Yunus ayat 57. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang berislam atau berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Quran surah An-Nahl ayat 89. Kemudian Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang berihsan atau berbuat baik karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Quran surah Luqman ayat 1-3. Pada alam semesta terdapat ayat-ayat bagi kaum yang bertakwa. Quran surah Yunus ayat 6. Dan yang perlu diingat adalah bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, sedangkan astrofisika hanyalah kebenaran relatif. Ada 3 perangkat utama yang Allah ciptakan untuk kita gunakan memperhatikan atau membaca ayat-ayatnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Tidak ada yang kamu ketahui sedikit pun. Dan menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani la'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Nah, jadi yang disebut memperhatikan harus sampai kepada segumpal daging ini. Hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Dan jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa iza salahat salahal jasad. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahya qalbu. Ketahuilah dia itu adalah qalbu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang segumpal daging ini. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan kepada jasadmu. Wala ila suwarikum. Dan tidak pula kepada bentuk rupamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Kan tetapi dia memperhatikan apa yang ada di hatimu. Wa ma ta'malun. Dan apa yang kamu amalkan. Nah ini fungsi. Ada indera. Lalu dalam psikologi ada intelligence question, spiritual question,
kemudian emotional question, lalu opportunity question. Maaf, saya ingin bacakan ayat Al-Quran. Mari kita memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa taruhi? Laisi. Bismillahirrahmanirrahim. Sina baca letin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tantarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yasta'sirun. Sadaqallahul azim. Surah yang kedua ini tentang penciptaan langit dan bumi dan hubungannya dengan keimanan kita manusia. Itu disebutkan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 1 sampai 5. Surah Al-Baqarah ayat 2, surah kedua ayat 164, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahari. Dan pada pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Bima yanfa'un nasa. Dan kapal yang berlayar di lautan. Yang membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dihidupkannya dengannya bumi setelah matinya, maksudnya setelah keringnya. Wa tasrifir riyah fa ahya wa basa fiha min kulli dabbah. Dan memperbanyak dengannya berbagai macam makhluk hidup. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ard. Dan dia mempergantikan angin yang beredar di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumin yaqilun. Benar-benar terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal.
Karena itu ayat ini menyuruh kita memperhatikan ciptaannya yang mengandung nikmat-nikmatnya di alam semesta. Mari kita lihat nikmat Allah pada ciptaannya yang kita sebut dengan langit dunia, sama'ad dunia. Sama'ad dunia ini dari Quran surah Al-Mulk ayat 3-5. Di ayat kelima, walaqad sayyana sama'ad dunia. Langit yang dekat dengan bumi. Sama. Jadi ilmuwan menemukan bahwa ada 7 lapisan atmosfer. Ini yang Allahu a'lam, ini yang dianggap manusia langit terdekat, yaitu troposfer, kemudian stratosfer, dan di stratosfer ini ada lapisan tipis yang namanya ozonosfer, lalu mesosfer, kemudian termosfer. Di termosfer ini ada yang namanya ionosfer. Kemudian bagian luarnya namanya eksosfer. Jadi jumlahnya 7. Nah, adapun ketinggiannya ada disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surah Nuh ayat 15, Allah menyuruh kita memperhatikan ciptaannya berupa 7 lapis langit. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Quran surah Nuh ayat 15. Nah, hubungan antara ketinggian, tekanan, dan temperatur juga sudah dikaji oleh manusia. Dan ini adalah ayat-ayat Allah. Juga kandungan terutama lapisan troposfer, lapisan terbawah dari atmosfer, itu oksigen adalah sekitar 21%. Sebab kalau ini terlalu besar, dari 21%, kita akan keracunan, kelebihan asam oksigen. Dan benda-benda di permukaan bumi sangat mudah mengalami kebakaran. Berarti ada nikmat Allah, sehingga Allah mengatur sehingga kadar oksigen itu tidak jauh dari sekitar 21% saja. Dan sebaliknya, kalau dia sangat kurang, maka tentu kita akan mengalami kesulitan dalam bernapas. La'alakum tashkurun. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164 tadi Allah berfirman, wal fulkil lati tajri fil bahri ma yanfa'un nasa. Dan kapal yang berlayar di laut, di perairan, dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kita di lingkungan lahan bahasa ini sudah biasa melihat perahu yang bisa terapung di atas air, membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, bagi kebutuhan di sini. Di dalam fisika itu sudah ada ditemukan manusia, hanya konsep gaya, bagaimana perahu itu bisa terapung dan bergerak maju kalau dikayuh ke belakang. Ini rumus-rumus fisika. Saya kira tidak usah saya jelaskan. Nah, ini yang ditemukan oleh Archimedes. Berikutnya, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, yaitu air hujan. Nah, tentu kita sangat bergantung pada kadar air hujan ini. Karena dengan terjadinya air hujan akan terjadi siklus air di permukaan bumi yang kita butuhkan. Dan ternyata terjadinya hujan itu dimulai dari radiasi
kemudian konveksi, barulah nanti ketika awannya mengandung butiran air dan jenuh, dia akan embun tadi berubah menjadi tetes-tetes air hujan. Dan secara fisika itu bisa dikaji. Berikutnya, Fa'ahya masih di ayat 164, Quran Surah Al-Baqarah. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan dia menghidupkan makhluk hidup setelah menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi bumi kalau tidak ada air akan gersang. Semua tumbuh-tumbuhan, binatang bisa mati. Makanya disebut fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Setelah turun air hujan, maka tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur. Masuk rumput-rumput, dan rumput-rumput ini kemudian akan dimakan oleh binatang, manusia bisa ada memakan tumbuhan dan binatangnya. Nah, ini adalah karunia dari Allah yang kadangkala kita menikmatinya, nikmat dari Allah, tetapi lupa bahwa semua itu sangat rumit proses terjadinya. Dan di dalam fisika ada prinsip-prinsip atau hukum-hukum fisika, sunnatullah, yang diperlakukan oleh Allah di alam ini, sehingga semua itu bisa terjadi. Berikutnya, wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samawati wal ard. Sama'i wal ard. Dan dia mengalirkan awan di antara langit dan bumi. Nah, terutama di troposfer ini terjadi angin. Pada siang hari biasanya terjadi angin laut, angin yang berasal dari laut menuju darat. Sehingga pada siang hari kita di darat terasa lebih sejuk. Nah, begitu juga sebaliknya pada malam hari akan terjadi angin darat, angin yang menghembus dari darat ke laut. Mengapa itu bisa terjadi? Karena air laut itu kalau sudah lambat panas, juga lambat dingin. Pada malam hari, daratan, karena dia zat padat, lebih duluan dingin dibanding air laut. Air laut masih hangat, sementara daratan sudah dingin. Sehingga pada malam hari, angin berhembus dari darat ke laut. Nah, ini sunnatullah. Dan ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sering kita nikmati, namun kita lupa mensyukurinya. Kemudian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 74, manusia selanjutnya bisa membuat berbagai macam peralatan untuk mempermudah melakukan gerak di dalam medan gravitasi bumi. Salah satunya membuat peralatan, alat-alat ini, itu karena manusia diberi kemampuan oleh Allah, otak, untuk memikirkan bagaimana memudahkan aktivitasnya di dalam kehidupan. Nah, dan ini juga nikmat Allah. Dapat kita lihat di dalam Quran surah Alam tarau annal fulki tajri fil bahri. Apakah kamu tidak memperhatikan kapal yang berlayar dengan nikmat Allah? Dan inna fi zalika, terdapat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Itu mestinya besi itu kalau ditaruh di air tenggelam. Tetapi ada sunnatullah atau hukum fisika yang ditemukan oleh Archimedes, besi pun yang mestinya tenggelam karena berat jenisnya lebih besar daripada air, itu bisa dibuat terapung. Ini rumusnya, FA, WC aksen. Nah, ini temuan, ini nikmat dan sehingga masih bisa
pergi misalnya dari Banjarmasin ke Surabaya itu pakai kapal yang terbuat dari besi. Meskipun sebenarnya besi itu tenggelam. Berikutnya, ini di dalam Quran surah An-Nahl ayat surah 16 ayat 79 ya, 79 tentang burung yang bisa terbang. Nah, dari sini manusia terinspirasi bagaimana membuat logam, misalnya besi, itu bisa dibuat terbang. Ternyata di abad ke-20 ada seorang ilmuwan yang oleh Allah menemukan suatu sunnatullah atau hukum fisika yang disebut dengan hukum Bernoulli, karena ditemukan oleh Bernoulli. Sehingga pesawat terbang, jika ingin terbang, dia lari cepat dulu, lalu bisa terbang. Tentu dengan perangkat-perangkat perhitungan yang lain, sehingga bisa terbang sesuai dengan kecepatan yang diberikan, mampu melawan gravitasi bumi. Nah, ini rumus hukum Bernoulli. Berikutnya, manusia juga diberi peluang oleh Allah untuk mengitari angkasa luar. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ya, ma'syaral jinni. Itu biasa kita baca. Dan itu bisa dilakukan, ternyata bisa dilakukan oleh manusia. Dengan membuat apa yang disebut roket. Prinsip kerja roket ini fisika bisa dikaji. Dengan meledakkan bagian belakang, maka mendapat daya dorong ke atas. Ini. Dengan mendapat ketambahan kecepatan ke atas. Karena massa mula-mula roket sebelum diledakkan bagian ekornya, itu pasti lebih besar daripada massa sesudahnya, sudah ledakan. Berikutnya mari kita kaji Quran surah Al-Hadid ayat 57, surah ke-57 ayat 25. Di situ Allah menyebutkan wa anzalnal hadida. Nah, ini dan disebut sebagai salah satu nama surah. Hadida itu besi, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Mengapa besi? Ternyata besi inilah yang menjadi sumber teknologi modern sampai saat ini. Nah, ada 3 alasan mengapa yang paling mungkin patut diduga bahwa penyusun inti bumi adalah besi. Besi dan nikel banyak terdapat di bumi, yaitu sekitar 80%. Nah, inilah yang menjadi pemicu berkembangnya teknologi modern saat ini. Karena dengan adanya besi akan timbul yang disebut gelombang elektromagnetik ujungnya. Nah, gelombang elektromagnetik ini dirancang secara digital sehingga kita bisa melakukan berbagai komunikasi digital, termasuk Zoom ini. Zoom ini HP kita ini teknologi digital. Massa jenis besi mendekati massa jenis inti bumi. Besi berwujud cair pada tekanan dan suhu seperti dalam inti bumi. Ini gambarnya. Maaf, saya percepat karena saya agak lambat. Bumi itu wahtilafil laili wan nahar, terjadinya pergantian malam dan siang itu karena bumi berotasi pada porosnya dari barat ke timur. Oleh karena bumi berotasi dari barat ke timur, maka seolah-olah matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, terbenam di barat. Padahal bumi sebenarnya yang berotasi dari barat ke timur. Nah, dengan berotasinya bumi pada porosnya dari barat ke timur,
Satu kali berputar dalam sehari semalam itu adalah 24 jam. Ternyata itu menimbulkan induksi magnet atau medan magnet di sekitarnya. Udah. Medan magnet ini ternyata berfungsi untuk Ntar ada mencuritan. kalau ini bumi, Jam. kutub utaranya magnet bumi itu ada di kutub selatan bumi. Dan kutub selatannya magnet bumi ada di kutub utara bumi. Karena bumi tadi berputar dari barat ke timur. Sehingga kutub utara itu kalau di fisika ada pelajaran mata kuliahnya namanya kaidah tangan kanan untuk menentukan arah kutub utara magnet. Besi tadi mudah dibuat menjadi magnet. Berikutnya ini ilustrasi. Bumi itu dilingkupi atau ditutupi oleh medan magnet yang ditemukan oleh Van Allen, sehingga disebut sebagai teori Van Allen. Jadi bumi kita ini diselimuti oleh di samping atmosfer tadi yang 7 lapis juga dilindungi oleh medan magnet bumi yang dikenal dengan istilah sabuk Van Allen. Jadi kalau ada benda-benda bermuatan listrik yang berbahaya di permukaan bumi, maka medan magnet bumi akan membelokkannya ke arah kutub utara atau ke arah kutub selatan. Nah, medan magnet akan bekerja gaya Lorentz. Belajar fisika terus tidak paham. Setelah ditemukannya besi dan besi mudah dibuat elektromagnet, begitu juga silikon, maka manusia mampu membuat berbagai macam produk teknologi. Nah, seperti mesin patak ini terbuat dari besi, tapi bisa permudah manusia untuk melakukan usahanya di permukaan bumi. Ini rumus-rumus fisika yang digunakan. Nah, ini dengan ditemukannya mesin uap itu merupakan cikal bakal era industri 1.0. Berikutnya ditemukan generator dan motor listrik. Ini juga nikmat dari Allah. Ini rumus-rumus fisikanya tentu saja diketahui manusia atas izin Allah. Karena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hanya Allah yang ini generator yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ini nikmat Allah yang kita nikmati di zaman modern ini. Di zaman Rasulullah belum ada. Ini perkembangan teknologi akibat adanya medan magnet bumi tadi. Sampai sekarang era digital. Bahkan sudah mulai digunakan sumber energi cahaya matahari dengan menggunakan sel surya. Ini harus patut disyukuri. Manusia, kita mengambil hikmah dari apa yang kita lihat tadi, manusia mestinya semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berbicara ini, itu disebabkan karena memang Allah telah menyuruh kita memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi agar kita beriman. Dengan memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, manusia bisa menemukan sunnatullah atau hukum-hukum alam yang disebut dengan hukum fisika. Di zaman modern ini, hukum fisika yang banyak diterapkan
adalah ini medan elektrik, dan ini medan magnetik. Kalau anak fisika bisa memperhatikan ini. Ada hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Sehingga dengan memperhatikan sesuai firman Allah pada Quran surah Yunus ayat 101, manusia bisa menemukan berbagai hukum-hukum fisika, dan khusus untuk manusia modern itu adalah elektromagnetika yang ujungnya sampai kepada elektronika digital. Nah, di dalam Quran surah Al-Jasiyat Allah juga sudah menyebutkan, dan ditundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, semuanya sebagai karunia darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau dengan menggunakan potensi pikir manusia yang tidak punya sayap bisa membuat pesawat terbang. Dan di zaman modern ini bisa lagi membuat alat komunikasi yang perkembangannya seperti ini, sampai kepada zaman kita ini laptop, laptop dan HP. Nah, namun ada yang perlu diingat, terutama kita bagi calon pendidik, bahwa kita hidup di zaman manusia penuh dengan ujian. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 7. Mari kita renungkan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Jadi dengan alat sekecil ini, handphone digital ini, manusia bisa memperoleh yang serba wow. Tentu ujian kita di dunia ini semakin banyak. Karena Allah berfirman demikian. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapa yang di antara mereka yang paling baik amalnya. HP sebagai karunia Allah dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik ini, kalau disyukuri maka ini dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Bukan memanfaatkannya pada hal-hal yang tidak diridhoi. Misalnya menggibah atau menggunjing lewat HP, ini sangat berbahaya. Atau menipu, naudzubillah. Ini ujian dari Allah. Kemudian kita hidup di zaman manusia, di mana banyak manusia yang cenderung berbuat bermegah-megahan. Nanti kita bisa baca di dalam Quran surah At-Taqasur ayat 1 sampai 7. Di dalam surah ini Allah telah melarang kita bermegah-megahan sebanyak 3 kali berturut-turut. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Atau janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui akibat dari bermegah-megahan itu. Kemudian di ayat berikutnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Lalu di ayat berikutnya diulangi lagi. Kalla, janganlah begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin.
sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat neraka jahanam. Jadi kalau kita terpedaya oleh kecenderungan manusia modern untuk bermegah-megahan, nauzubillah, ada peluang kita lalai sehingga diancam oleh Allah, la tarawunnal jahim, pasti kamu lihat neraka jahim. Nauzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencari kesenangan negeri akhirat dari apa yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tetapi tidak melupakan kepentingan hidup kita di dunia. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, dan carilah dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu daral akhirat, pahala negeri akhirat. Yang dikasih ilmu, dikasih gelar, dikasih berbagai macam kekayaan, manfaatkanlah untuk negeri akhirat. Wa tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasib di dunia. Jadi tidak boleh juga kita melupakan nasib kita di dunia. Karena Allah melarang kita itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Mohon dibaca nanti Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajari kita doa. Bukan hanya doa untuk kebaikan akhirat, tapi juga dunia. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Ini hafal semua. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di zaman modern ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau bukan kita yang meninggalkan apa yang kita miliki di dunia ini, dia yang akan meninggalkan kita. Bagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26 kalau tidak salah, 26 28. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada itu hanyalah fana. Kita hidup di dunia ini, termasuk diri kita ini, kita hidup di dunia ini fana. Hanya sebentar. Sementara dan sebentar. Kullu man 'alaiha fan. Semua kemewahan dunia kita akan tinggalkan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Dan Allah telah memperingatkan kita di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya penyempurnaan pahalamu hanyalah pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, adkhil jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang. Kita di dunia ini diuji tadi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lalu ayat ini ditutup dengan ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu
melainkan hanyalah kesenangan al-gurur yang menipu atau memperdayakan. Ini firman Allah. Kadang-kala kita lupa. Dan di dunia ini, sebelum kita mati dan kembali kepada Allah, kita akan diuji berupa keburukan dan kebaikan. Bagaimana firman-Nya? Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu berupa keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di dunia ini ada janji Allah sebelum kita kembali kepadanya. Dapat kita lihat di dalam Quran surah An-Naziat ayat 37 sampai 41. Allah berfirman, "Amma man tagha," maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunia, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Nauzubillah. Sebaliknya, wa amman khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya yang maha mulia, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwa dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti. Bagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Fatir ayat 5. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu benar. "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia. "Wala yagurrannakum billahil gharur." Dan janganlah kamu ditipu terhadap Allah oleh ahli tipu. Di ayat berikutnya, ahli tipu itu adalah syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita tertipu oleh kehidupan dunia yang penuh dengan perhiasan tadi di zaman modern ini. Hasil analisis sumber masalah oleh Imam Al-Ghazali, Ahmad Farid, dan Sufyan Tsauri. Dia menyimpulkan bahwa cinta dunia yang berlebihan adalah pangkal segala kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, mari kita mengambil pelajaran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita mengetahui hakikat kehidupan dunia. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 57 ayat 20. "I'lamu annamal hayatud dunia." Di sini annama pakai alif berarti mengandung kata hanya. Allah menyuruh kita mengetahui. "I'lamu," ketahuilah, annamal hayatud dunia, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah laibun, permainan, walahwun, senda gurau, wazinatun, perhiasan, watafahurum bainakum, dan berlomba-lomba di antara kamu, watakasurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-banggakan akan harta dan anak-anak. Kama sali gaisin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti air hujan yang menakjubkan, a'jaba, atau mengagungkan para kufar, para petani yang membalikkan tanah. Nabatuhu, akan tanaman-tanamannya. Summa yahiju fatarahu musfarran, kemudian menjadi layu. Lalu kamu lihat warnanya kuning. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh karena air hujan tadi kering, warnanya kuning. Summa yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Begitulah kehidupan dunia. Awalnya
sangat menyenangkan, sangat menakjubkan. Nah, ini ujian kita di dunia ini. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, yaitu neraka. Wa maghfiratum minallah, dan ampunan dari Allah. Ridwan, dan keridoannya, puncaknya di surga. Jadi dalam tafsir disebutkan bahwa di ayat ini dapat dipahami bahwa tidak seorang pun yang bisa selamat dari neraka azabun syadid kecuali telah mendapat ampunan maghfiratun minallah. Karena yang pertama kita datangi setelah daripada mahsyar adalah neraka. Kita akan meniti di jalan Siratal Mustaqim. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Selalu ini berulang-ulang dibaca oleh khatib di dalam berkhutbah. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Ini di akhir ayat Quran Surah Al-Hadid ayat 20 ditegaskan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Dalam Quran Surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, mempertahankan keislaman kita ini adalah sesuatu yang pasti jika kita mau ingin selamat di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia barat sana banyak orang, karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak orang yang tidak percaya lagi adanya Tuhan. Nauzubillah. Yang biasa disebut dengan ateis. Oleh karena itu, mari kita selalu merefleksi diri dengan ayat ini, Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu amalkan. Dalam Quran Surah Al-Zalzalah, ketika sebelum bumi bergoncang dengan sedasatnya, izazul silatil abdu silsalaha, Allah memperingatkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang mengamalkan seukuran zarrah dari kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan seukuran zarrah dari keburukan, niscaya dia akan melihatnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berada di dalam ujian dunia modern ini. Nikmat-nikmatnya kita manfaatkan untuk apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mohon maaf, mohon ampun dan mohon reda. Mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan menutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga ramah deh. Kami teman-teman. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi ada kendala di laptop saya sehingga terlambat masuk. Mohon maaf, ini sudah lewat 10 menit. Mari kita tutup dengan doa selamat.
Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Warahmatullahi wabarakatuh.